Pesawat Iran dilaporkan mendarat di Oman pada Rabu 18 Juni, namun belum diketahui siapa saja yang berada di dalam pesawat tersebut. Meski begitu, beberapa sumber menduga pesawat itu ditumpangi oleh pejabat Iran. Di satu sisi, Teheran kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada hari yang sama. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi 1.000 pesawat nirawak Iran menyerang negaranya. IDF mengklaim 100 di antara drone tersebut mencapai wilayah Israel namun tidak mengenai sasaran. Tak cukup drone, namun Iran juga mengerahkan 400 rudal balistik ke daerah berpendudukan. Serangan itu mengakibatkan beberapa kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Sayangnya, IDF menutupi kerugian dari serangan ratusan rudal balistik Teheran. Kemudian IDF mengklaim sistem pertahanannya berhasil menembak jatuh drone yang menyerang dataran tinggi Golan. Hal ini terjadi tak lama setelah laporan ledakan di Teheran dan Karaj yang diserang Israel. Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz mengatakan pusat Komando Keamanan Internal Iran telah dihancurkan. IDF mengatakan pihaknya menyerang target militer Iran, termasuk situs nuklir. Perang semakin memanas antara Iran versus Israel sehingga Kemlu Republik Indonesia melalui KBRI Teheran menaikkan status siaga 1 pada Rabu 18 Juni. Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI atau PWNI Kemlu Judan Nugraha pada Rabu malam. Sebelumnya KBRI Teheran menetapkan status siaga 2 sejak April 2024. Perubahan status menjadi siaga 1 ini ditetapkan di seluruh wilayah Iran menyusul situasi konflik yang terjadi. Pemerintah sudah melakukan persiapan evakuasi untuk melindungi 386 WNI di Iran. Evakuasi ini akan segera dilakukan bagi WNI yang bersedia. Oleh sebab itu KBRI meminta WNI segera melaporkan diri agar identitasnya terdata. Para WNI diminta menyiapkan runback dengan isi barang-barang esensial seperti dokumen penting, scan paspor, uang tunai, minuman dan makanan cukup, pakaian, serta obat-obatan. Perlu diketahui hingga saat ini tercatat ada 386 WNI yang berada di Iran. Mayoritas mereka adalah pelajar dan mahasiswa di kota Qom, 156 km barat daya dari Teheran. Tiga negara sekutu Iran mendukung Teheran dalam perangnya melawan Israel. Tiga negara nuklir yakni China, Rusia, dan Korea Utara marah atas serangan Israel ke Teheran sejak perang pecah dimulai pada Jumat 13 Juni. Bahkan mereka mengutuk keras agresi brutal yang dilancarkan Israel hingga menewaskan warga sipil Teheran. Dikutip dari South China Morning Post, Tiongkok diperkirakan akan memainkan peran aktif di tengah perang Israel dan Iran. Bahkan China memperingatkan warganya untuk meninggalkan kedua negara tersebut karena situasi keamanan yang parah. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional yang tidak dapat diterima. Sementara Reuters melaporkan bahwa Rusia mengancam Amerika Serikat agar tidak membantu serangan Israel ke Teheran. Rusia pun memperingatkan akan adanya bencana nuklir saat perang kedua negara berlanjut. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan serangan Israel beresiko memicu bencana nuklir. Hal senada juga disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Dikutip dari Channel News Asia, Korut memperingatkan Amerika Serikat dan kekuatan Eropa agar tidak mendukung Israel. Pasalnya dukungan tersebut sama saja mengobarkan api perang. Bantuan ketiga negara nuklir ini diperkuat oleh pernyataan Dubes LBBP Republik Islam Iran untuk Republik Indonesia yakni Muhammad Borojerdi pada Selasa 17 Juni. Ia memberi pernyataan saat ditanya awak media soal apakah ada dukungan dari Rusia, China, dan Korea Utara untuk Iran. Borojerdi mengatakan negara sahabat Iran itu menyampaikan kesiapan mereka untuk membantu Teheran. Iran menggunakan rudal Sajil sebanyak 2 kali untuk menyerang Israel pada Rabu 18 Juni malam. Ini menjadi pertama kalinya rudal mematikan Iran digunakan 2 tahap dalam sehari serangan ke posisi musuh. Iran menyebut Israel menjadi gerbang neraka yang terbuka akibat serangan rudal Sajil. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC pada hari Rabu yang mengatakan peluncuran rudal mematikan itu sebagai ancaman agar para pemukim Israel meninggalkan wilayah yang diduduki. Gelombang ke-12 operasi janji sejati 3 dimulai dengan penembakan rudal Sajil 2 tahap. Serangan rudal itu diklaim tepat sasaran hingga dilakukan secara terus-menerus. Adapun sasaran Iran dalam perang ini adalah fasilitas-fasilitas militer Israel. IRGC juga menyebut
gerbang neraka terbuka untuk para Zionis. Bahkan IRGC mengatakan markas besar Mossad dan Aman akan dilumat habis oleh rudal Sejil. Pihaknya menyebut rudal-rudal dahsyat pasukan Dirgantara IRGC tidak akan membiarkan Zionis keluar dari tempat aman. Tak hanya itu, sirine tanda bahaya disebut tidak akan berhenti sedetik pun karena gempuran Iran. Cina dilaporkan mengerahkan beberapa pesawat kargo selang sehari setelah Israel melancarkan serangan ke Iran pada Jumat 13 Juni lalu. Diduga pesawat kargo itu memuat bantuan senjata yang hendak dikirim ke Teheran. Pasalnya pesawat kargo yang disebut memiliki tujuan resmi ke Eropa, namun hingga saat ini tidak pernah melintasi langit Eropa. Dikutip dari tribunnews.com, Cina setidaknya mengerahkan 3 pesawat kargo selama 3 hari berturut-turut sejak Sabtu 14 Juni. Ketiga pesawat mengikuti rute ke arah barat laut Cina, melintasi Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Hingga akhirnya pesawat kargo Cina hilang dari radar saat mendekati wilayah udara Iran. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa Cina sedang mengirim bantuan rahasia ke Teheran. Dugaan itu disampaikan peneliti hubungan Cina Timur Tengah, Andrea Giseli, yang mengatakan pesawat kargo yang dikerahkan Cina merupakan Boeing 747 kargo. Biasanya pesawat itu digunakan untuk mengangkut peralatan militer, sementara Cina dan Iran dikenal sebagai sekutu strategis yang sama-sama menolak dominasi global Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meminta warga Israel agar meninggalkan wilayah Yerusalem. Jika tidak, warga Israel justru bisa tewas di dalam bunker atau shelter. Terlebih tempat pelindungan itu disebut berhasil dicebol serangan udara Iran. Diduga kuat Iran akan meluncurkan serangan lebih mematikan ke Israel. Pasalnya IRGC mengirim pesan kepada para pemukim Zionis agar menentukan nasib mereka sendiri. Artinya warga Israel mau untuk pergi dari wilayah Yerusalem yang diduduki atau mereka memilih bertahan di bunker dan mati secara perlahan. Bahkan bunker Israel bisa jadi kuburan massal bagi warganya sendiri. Terlebih IRGC mengklaim Iran berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Israel. Hal ini membuka jalan bagi Iran untuk melancarkan lebih banyak serangan udara. Sementara rudal Iran sudah menjebol tempat pelindungan di Petah Tikva pada Selasa 16 Juni. The Times of Israel melaporkan rudal Iran berhasil menembus ruang aman yang diperkuat. Hal itu menjadikan peristiwa yang langka dan dahsyat. Juru bicara ambulans David Magen Adom pun menyebut tempat penampungan tidak lagi menahan rudal Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.